fokus untuk memperhatikan bacaan tanda mad dengan bacaan dengung yang ditahan 3 harakat. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita masuk ke surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita masuk ke surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab fi jidha hablum min masad. Alhamdulillah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita jangan sampai berhenti untuk terus melatih kemampuan baca kita, karena sejatinya kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan amal soleh. Dengan amal soleh ini ada kesempatan untuk kita semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan rahmat dan maghfirah tersebut, insya Allah kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berikhtiar memperbaiki bacaan ayat Al-Quran, sedang mengumpulkan pundi-pundi kebaikan nanti di yaumul akhir. Makanya dari itu tidak sampai di sini saja, tetapi harus terus dikaji, diterampilkan terkait kemampuan bacaan ayat Al-Quran kita. Awas ya, jangan sampai kita mengeluh, Ustaz, saya sibuk, saya tidak sempat mengkaji itu. Ada yang seperti itu ya. Ustaz, saya sibuk, saya tidak sempat menghafal ayat Al-Quran. Atau misalkan, Ustaz, saya sudah tua gitu ya. Atau saya sedang banyak pikiran, tidak bisa membaca ataupun mengkaji ayat Al-Quran, apalagi menghafal. Ada kan sebagian ungkapan seperti itu. Sahabat Al-Quran, sebetulnya bukan karena kesibukan sehingga kita tidak mampu untuk mendekati ayat Al-Quran, tetapi kita sudah terhalang dari kebaikan ayat Al-Quran. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya sibuk, tidak bisa menghafal Al-Quran. Bukan sibuk, tapi apa? Orang tersebut sudah terhalang dari kebaikan ayat Al-Quran. Atau misalkan, Ustaz, saya sedang banyak pikiran, usia saya sudah tidak muda lagi, susah menghafal Quran. Bukan karena usia, bukan karena kesibukan, bukan karena pikiran, tapi sekali lagi dia sudah terhalang dari kebaikan. Ustaz, memang kan seperti itu, di usia tua kan susah menghafal. Memang ya, secara psikologis
Memang kemampuan otak kita berpengaruh. Tapi kalau kita melihat di ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di surat Al-Qamar di ayat 17 itu Allah mengatakan, sungguh yassarnal Qur'ana lidzikri, kami telah memudahkan, ya, menjadikan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran, kemudian juga sebagai kitab yang mudah untuk dihafal. Jadi intinya apa? Yassarna, kami telah mudahkan apapun itu yang terkait dengan Al-Quran, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi sekali lagi, bukan karena kesibukan kita, bukan karena beban pikiran kita, tetapi justru kita sudah terhalang dari kebaikan ayat Al-Quran. Ustaz, bukannya karena memang usia bisa mempengaruhi kualitas hafalah? Memang secara psikologi seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran, contohnya di surat Al-Qamar yang terus Allah mengulang-ulang ayat ini, contohnya di ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai pelajaran, ataupun sebagai bacaan yang mudah dihafal. Apapun itu terkait Al-Quran, pasti Allah telah mudahkan. Fahal mim muddakir. Tapi pertanyaannya justru, mau tidak mengambil pelajaran itu, mau berpikir tidak. Jadi maksud dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan apapun itu terkait Al-Quran, dari bacaannya, dari isi kandungannya, dari apapun itu. Dan itu sudah terbukti, sudah terjawab. Silahkan ya, bisa di searching ya, di internet sudah banyak. Klik saja Siti Aisyah, nenek tua yang menghafal 3 juz di Surabaya. Klik saja, nanti akan muncul. Ternyata beliau ya, seorang nenek-nenek yang sudah punya cucu, kurang lebih ada 12 cucunya. Kemudian usianya 80 tahun ke atas, antara 81 atau 82 tahun. Beliau namanya Ibu Siti Aisyah, ya, menghafal Al-Quran, mendapatkan 3 juz itu. Bayangin, 80 tahun bisa menghafal 3 juz. Berarti kalau ada yang beralasan, saya sudah tua Ustaz, susah menghafal Al-Quran, berarti alasan tersebut terpatahkan dengan fenomena ini. Kenapa disebut fenomena? Langka ya, langka. Tetapi terjadi kan? Terjadi. Ibu Siti Aisyah ternyata usia 80 tahunan, kemudian punya cucu kurang lebih 12, mampu menghafal ayat Al-Quran 3 juz. Berarti apa? Memang langka tapi terjadi. Menghafal Al-Quran bukan dengan usia muda dan tua, bukan dengan kepintaran atau bodohnya, bukan karena sibuk atau santainya, tapi dengan keimanan dan hatinya. Iman tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya tidak bahwa Al-Quran telah Allah mudahkan untuk kita hafal. Mau tidak hati kita menerima itu, gitu. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita menyalahkan waktu kita. Ustaz, saya sibuk, tidak keburu nih mempelajari bacaan ayat Al-Quran. Saya sibuk, tidak keburu nih menghafal ayat Al-Quran. Bukan karena sibuk, bukan karena sudah berumur, tapi sekali lagi karena dia sudah terhalang dari kebaikan ayat Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu sahabat Al-Quran, ikhwatu iman rahimakumullah, jangan pernah
putus asa, teruslah berusaha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa, Maha mengetahui, Maha mengawasi. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita. Setiap detik kita Allah tetap mengawasi. Maka ketika kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa kita harus melakukan amalan-amalan soleh dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ikhtiar kita untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan nanti di yaumul akhir. Salah satunya terus berikhtiar memperbaiki bacaan ayat-ayat Al-Quran kita. Itulah sebagai adab kita terhadap Al-Quran. Kita tadi sudah membaca 3 suratnya, tentunya terus kaji, latihan supaya kita bisa menemukan bacaan yang tartil, yang sesuai dengan kaidah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan merojaah ya, surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, dan juga surat Al-Lahab. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran tadi, apa yang kita ikhtiarkan dalam belajar tahsin tilawah Al-Quran, menjadi saksi kebaikan nanti di yaumul akhir. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran kita akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.